Lagi. Masih mau aku ya? Walaupun aku masih mau ngerti. Oh, nomor NPWP ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di live hari ini. Di sini berkesempatan Bapak Ibu untuk bertanya hal-hal seputaran bantuan sosial. Kebetulan di sini lagi di kantor ada cukup banyak pendamping sosial yang senior. Jadi insya Allah langsung dijawab pertanyaannya di sini. Silahkan diajukan pertanyaannya, diketik di kolom komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial. BPNT kantor pos kapan cair? Jawab Bang Yus. Sudah di save as kayaknya. Oke, kakak-kakak cantik, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini ada yang ini pertanyaan banyak. BPNT PKH. Mana ada BPNT PKH? Kakak PKH pos kapan cair? Nanti akan dijawab dengan Pak Andi Yusran ya, salah satu senior kita di sini. Oh iya, ini Dirjen. dari Abang Sibolang. Dirjen PKH. Jadi untuk PKH Pos ini belum ada informasi terkait pencairan, Pak ya. Jadi ini tidak hanya berlaku di Jakarta, ini kan yang ditanyakan di Jakarta, itu berlaku se-Indonesia. Jadi bukan hanya di Jakarta saja yang belum cair. Jadi memang untuk pos kali ini belum ada informasi. Yang baru cair sekarang ini yang baru dari Himbara, dari bank yang pemegang kartu KKS itu. Nah, berdoa saja semoga bansos PKH via pos ini akan segera cair, atau kalaupun ada informasi selanjutnya, misalnya siapa tahu ada pengalihan yang dari pos ini nanti dibuatkan KKS sendiri, ya nanti akan pendampingnya masing-masing informasikan pada pertemuan kelompok. Tapi tenang saja, ini pasti akan dipikirkan juga di pusat, di kementerian bagaimana nanti untuk tahap pencairannya. Jadi Bapak Ibu yang belum cair itu tidak otomatis langsung keluar dari peserta, masih peserta PKH. Hanya saja memang belum cair, dan ini bukan hanya berlaku di daerah, bukan hanya berlaku untuk keluarga Bapak saja, tapi memang ini seluruh Indonesia. Lihat Pak Karno biasa muncul itu di situ. Pak Karno dia tuh sering memantau, biasa muncul di situ, dia bertanya. Pak Karno, ada pertanyaan yang lain Ibu Bapak? Silakan. Ini Monggo ditanya. bentar, ini kok kayak gini? Ini kakak BPNT. Ini sama aja Pak ya, sama BPNT kantor pos dan PKH itu sama-sama belum ada informasi. Sama aja itu. Yang dari pos memang belum ada. Ini berlaku umum ya, se-Indonesia. Oh, bahasanya mereka begini. Apalagi yang mau ditanya? Kakak mau tanya PIP anak saya, PIP-nya cair habis lebaran. Kira-kira kapan cair lagi? Habis lebaran tahun ini atau tahun lalu? Kayaknya lebaran, PIP ya. itu sekali setahun Kak. PIP cairnya sekali setahun, kalau udah cair. Ini kenapa habis kalau setiap lebaran, digeser kok muncul? geser ke bawah dong, banyak itu komentar. Oh, udah masih ada atas, banyak ya. Banyak kan? Yang terbaru yang paling bawah. Yang muncul. Banyak sekali Rin. Bingung aku yang mana mau dijawab. Ya udah yang Sembarang muncul, aja. yang muncul di depan mata itu jawab duluan. Iya, ini ahli live tahu biasanya yang langsung muncul di depan aja kan, Mbak. Iya, aku yang udah menimbun ATM PKH dari Aceh Utara kapan cair Bang? Oh ya, ini untuk yang pakai ATM atau kartu via KKS itu sudah cair ya secara bertahap. Jadi langsung dicek saja di agen atau di ATM langsung Pak. Dicek aja. Kalau misalnya pas Bapak pencairan belum ada saldonya, itu langsung ditanyakan ke pendampingnya. Karena untuk pencairan itu sudah dimulai. Dan beberapa KPM juga itu sudah melakukan pencairan, kecuali yang via pos itu memang belum ada surat undangan. Kamu pakai filter apa nih? Jadi tadi kuliah. kosong lagi filter. Ini filternya kok gitu? Muka aku benjol-benjol nggak? Mana sih? Udah lah, yang penting kau jawab aja dulu. Biar kamu lihat mukamu. Iya Kak, pos memang agak lama ini. Kami juga menunggu Pak, sampai sekarang kami masih terus memantau juga. Karena 3 hari ini ada informasinya, maka hari ini juga kami akan informasikan. Jadi kami juga masih menunggu ini, kami semua di kantor juga Menunggu infonya. ya berharap semoga informasinya segera kami dapatkan dari kementerian
untuk diinformasikan ke KPM masing-masing. Apalagi yang mau ditanya? PP mau tanya, ini Araya Ayumi. Maaf mau tanya, kalau udah dapat PP anak sekolah apa dapat PKH yang lain, Pak? Jadi untuk program PIP itu tidak bertentangan dengan PKH, Bu ya. Jadi yang dapat PIP boleh dapat PKH, yang dapat PKH juga boleh dapat PIP. Jadi tidak dibatasi, itu tidak seperti misalnya BLT yang biasanya pada saat COVID atau beberapa program lain, misalnya BLT yang di kelurahan atau di desa, itu memang ada beberapa bantuan sosial yang jika ibu dapat bantuan PKH sudah tidak bisa lagi untuk dapat BLT. Jadi itu diperuntukkan di luar penerima PKH. Tapi untuk PIP boleh meskipun penerima PKH. Bahkan memang untuk KPM PKH itu lebih diprioritaskan. Udah saya cek belum ada isi saldonya. Ini untuk yang cek tapi belum ada isi saldonya, itu bisa langsung ditanyakan sama pendampingnya masing-masing ya. Pendampingnya di daerah setempat. Karena untuk pencairan itu sudah dimulai, Pak. Siapa tahu ada mungkin terkendala, mungkin namanya atau mungkin namanya tidak sesuai atau seperti apa, itu nanti hubungi pendampingnya, nanti pendampingnya yang bantu uruskan. KKS yang baru kemarin didistribusikan itu kapan cairnya? Ini KKS-nya yang kemarin baru distribusikan ini kenapa, Pak? Apakah KKS-nya hilang terus buat baru? Peralihan. Tadinya Atau peralihan? Cair lewat pos. Atau cair lewat pos peralihan? Dialihkan ke kartu KKS. Sebagian daerah sudah. Untuk yang peralihan dari pos berarti tinggal tunggu informasi, Pak ya. Karena untuk sampai sekarang baru beberapa yang sudah pegang kartu KKS dan masih banyak yang belum. Jadi bisa saja ditunggu dulu untuk informasi selanjutnya. Karena mungkin untuk sekarang itu distribusi KKS dulu, sedangkan untuk distribusi bantuannya menyusul. Kami aja belum gajian, Bu. Beb, kok namanya susah banget nih, Senggel 4855. BPNT Juli Agustus kok belum cair ya sampai sekarang, padahal udah berubah periodenya. Ini belum berubah periodenya, Bu ya. Ini masih periode Juli Agustus. Jadi untuk September itu memang belum ada. Ini masih periode Juli Agustus untuk pencairannya. Untuk September ini kan baru 3 hari, jadi belum. Boleh tanya masalah dapat ATM BPNT tapi nggak pernah dapat bantuan. Jadi ini ATM-nya ATM merah putih ya, bukan ATM BPNT ya. ATM KKS, kartu keluarga sejahtera, itu bukan ATM BPNT namanya, tapi kartu KKS. Ini sepertinya dapatnya sudah lama ini ya. Sudah lama pemegang itu. Dulu memang ada pemegang kartu tersebut memang itu, tapi tidak masuk dalam penerima bansos. Hanya dapat kartunya saja. Jadi dia namanya bukan ATM BPNT. Jadi memang dia tidak ada khusus bahwa dia akan dapat bantuan apa. Hanya dia memegang kartu KKS. Itu artinya nama Bapak Ibu itu terdata di dalam DTKS. Nah, dari DTKS itu ketika Ibu misalnya mau untuk bisa menerima bantuan, maka salah satu syaratnya Bapak Ibu harus terdaftar dalam DTKS. Justru kalau Bapak Ibu memegang kartu KKS, itu otomatis nama Ibu sudah pasti ada dalam DTKS. Jadi untuk masalah bantuan itu nanti tergantung dari pemerintah pusat, apakah nanti dimasukkan dalam data penerima BPNT atau data penerima PKH atau bansos-bansos yang lainnya. Namun sudah dapat dipastikan bahwa Bapak Ibu terdata dalam data DTKS. Memang untuk beberapa pemegang kartu tidak selamanya yang pemegang kartu itu otomatis menerima. Untuk program kartu KKS almarhum Bapak ke Ibu itu kapan diganti ya? Apa harus ngurus kemana dulu? Ini untuk peralihan, Pak ya. Kalau untuk peralihan ini dari Fox, kalau untuk peralihan dari almarhum Bapak ke Ibu itu langsung hubungi pendampingnya saja. Bapak Ibu bisa hubungi pendampingnya untuk dialihkan kalau misalnya komponennya masih ada.
Kalau sudah komponennya tidak ada, ya otomatis akan diberhentikan otomatis. Kalau komponen anak sekolah, ibu hamil, lansia, atau disabilitas berat, komponennya masih ada, boleh dilaporkan ke pendampingnya, nanti pendampingnya urus untuk pergantian nama. Namun untuk pergantian nama ini tidak bisa secepatnya langsung selesai, itu butuh waktu. Dan kalaupun misalnya masih nama almarhum bapak, selama KKS-nya masih bisa digunakan, ya digunakan saja meskipun masih atas nama almarhum bapaknya. Nah ini yang, tapi jangan sampai ATM-nya hilang, karena untuk ATM hilang itu pengurusannya harus di bank. Sedangkan di bank itu harus menggunakan nama yang sesuai dengan nama yang ada di KKS. Jadi agak ribet kalau misalnya lupa PIN atau ATM-nya hilang. Yang Juli Agustus belum cair PPNT-nya. Untuk Juli Agustus ini sudah mulai cair juga, jadi bisa langsung dicek. Dicek aja Pak ya. Bapak Ibu dicek. Kok saya panggilnya Bapak terus, padahal ibu-ibu di sini. Kebanyakan ibu-ibu itu panggil kakak aja, jadi semuanya Iya, laki-laki perempuan masuk. BPNT dan PKH Lancet Bandung kapan cairnya? Ini sudah mulai cair bertahap, sudah mulai cair ya Bu ya. Jadi langsung dicek untuk yang pemegang kartu KKS, langsung dicek saja. Kalau memang tidak ada saldonya, langsung dilaporkan ke pendampingnya. Karena ini sudah cair, cuma ya kalau memang karena siapa tahu mungkin ibu sudah tidak, siapa tahu sudah tidak layak mendapat bantuan atau seperti apa, jadi bisa ditanyakan ke pendampingnya untuk masalah pencairan periode Juli Agustus. Kalau untuk bantuan PBI JK gimana? PBIJK itu anu kan kartu KIS. Iya. BPJS Kesehatan. Iya, BPJS Kesehatan kan? BPJS yang Apanya yang buat ditanyakan? Enggak, dia kata pengalaman gue, Bang, kalau bantuan PBIJK bisa dicairkan uang nggak? Oh, untuk PBI itu nggak bisa dicairkan uang, apalagi PBI. bantuan. Jadi bantuannya itu bersifat Bansos juga. jaminan kesehatan. Jadi memang dia berbentuk bansos, namun bukan bentuknya uang. Kalau mau pakai harus pakai berobat. Ya, jadi digunakan untuk berobat ya, nggak bisa dijadikan uang. Yang biasanya untuk BPJS yang bisa dicairkan itu BPJS Ketenagakerjaan. Itu juga kalau bapaknya rajin bayar tiap bulannya. Tapi itu uang bapak juga, bukan PBI. Nyatanya banyak bansos salah sasaran. Ya. Oke, saya suka nih bahas ini nih, bansos salah sasaran. Menantang dia. Ya, karena ini kita bahas ini kayaknya Menantang. ini komentarnya nih berbeda sama yang lain, tapi saya suka ini. Nyatanya banyak bansos salah sasaran. Dia nggak Jadi tanya kapan keluar aja. ya, jadi dia tidak hanya bertanya kapan keluar, tapi dia pikirannya ini mengkritik, tapi saya anggap ini kritik yang membangun. Untuk sampai sekarang saya masih berpikir positif untuk Parma Estetik, apalagi namanya memang estetik. Nyatanya banyak bansos yang salah sasaran. Jadi untuk bansos salah sasaran ini sebenarnya kita harus teliti lebih jauh Pak ya, yang dimaksud salah sasaran itu seperti apa. Kalau misalnya bantuan PKH itu salah satunya harus punya komponen, misalnya komponen lansia, komponen balita. Kalau diberikan kepada orang yang tidak memiliki komponen, ya benar salah sasaran, karena untuk bantuan PKH harus memiliki komponen. Jadi ketika diberikan kepada orang yang tidak memiliki komponen, maka benar salah sasaran. Namun pada saat ini, sampai saat ini tidak ada yang diberikan tanpa komponen. Jadi saya rasa sasarannya udah tepat. Nah, saya bisa juga menurut Bapak bahwa ada yang sudah mampu, namun tidak diberikan. Ada yang sudah mampu namun diberikan, dan ada yang tidak mampu namun belum dapat. Jadi untuk bansos itu Pak, dia ada kuota. Untuk PKH, saya bahas PKH karena saya pendamping PKH. Untuk kuota PKH itu se-Indonesia hanya 10 juta. 10 juta penerima. Jika ada warga miskin yang ada di negara kita itu 11 juta, maka sudah pasti secara otomatis ada 1 juta warga Indonesia yang tidak dapat bansos karena kuotanya hanya 10 juta. Jadi kalau Bapak maunya bahwa semua akan terima bansos, ya memang tidak bisa, tapi bukan berarti salah sasaran kalau yang dimaksud seperti itu. Dan juga untuk bansos, kalau maksudnya salah sasaran, Dia jawab tuh lah. kalau bansos yang Bapak maksud salah sasaran seperti apa? Jadi bansos itu banyak bentuknya.
Jadi bansos itu tidak hanya PKH, tidak hanya BPNT, tapi bansos berupa BPJS itu bansos juga. Bansos berupa tabung gas subsidi itu bansos juga. Kalau yang dimaksud tidak sasaran, yaitu kembali ke warga kita masing-masing, karena nyatanya seperti gas tabung LPG misalnya, ya banyak juga orang yang mampu yang ngambil beli. Tapi memang itu menjadi tugas kita bersama. Seharusnya jika kita menemukan bahwa ada bansos salah sasaran, seharusnya kita lapor. Kami siap menerima, misalnya ada dari warga, kami sangat berterima kasih ketika ada warga yang melaporkan bahwa si A, si B, si C itu sudah mampu, kok masih dapat lagi. Maka kami dengan dasar itu kami akan turun di lapangan untuk memeriksa benarkah laporan tersebut. Dan tenang saja Pak Ibu, ketika Bapak melaporkan hal seperti itu, kami menjamin bahwa kami tidak akan membocorkan bahwa siapa yang melaporkan. Jadi kami juga tidak ingin si pelapor itu juga nanti dimusuhi, karena biasanya kenapa warga banyak yang seperti Parma Estetik ini, pasti Bapak Parma Estetik ini tidak menggunakan nama asli pada saat bertanya seperti itu, karena mungkin takut dibenci misalnya sama keluarganya. Tapi ada beberapa unek-unek yang juga memang harus disampaikan. Kalau saya langsung ditemui pendampingnya dan ditanyakan, Pak, nggak masalah. Justru saya senang kalau ada warga seperti itu. Jadi kalau memang sudah mampu, memang seharusnya tidak lagi terima. Hanya saja ya namanya manusia, kami pendamping juga itu tidak bisa langsung memutuskan bahwa seseorang itu mampu atau tidak. Kami juga butuh kontrol dari masyarakat. Misalnya kalau kami turun ke lapangan, kami tanyakan, otomatis kami juga mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Bisa saja pada waktu kami kunjungi di rumahnya, ternyata memang yang kami dapatkan dia layak Pak, tapi ternyata di kampungnya itu dia membangun sebuah rumah besar yang seperti istana. Kami tidak bisa tahu itu ketika dia tidak jujur. Jadi kami juga butuh partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan siapa sih penerima yang salah sasaran ini. Jadi Pak Parma Estetik tetap sama prinsipnya bahwa memang ketika Bapak menganggap itu tidak sasaran, mohon Pak, kami sangat berharap itu kami dibantu untuk dipantau bersama. Hanya saja yang salah sasaran ini harus jelas juga Pak laporannya, yang dimaksud salah sasaran ini apa. Kalau misalnya bansos lansia terus dikasihkan kepada orang yang belum lansia, ya benar, itu kategori salah sasaran. Tapi kalau yang dimaksud sudah mampu namun dikasih bansos, nah ini perlu ditelusuri yang dimaksud mampu seperti apa. Misalnya untuk bantuan rumah tidak layak huni, ini kan bansos juga Pak, tapi memang itu diberikan kepada orang yang sudah punya rumah dan tanahnya harus atas nama sendiri. Nah ini kan kalau dari persepsi kita akan mengatakan bahwa dia sudah mampu karena dia sudah memiliki rumah dan sudah memiliki tanah. Jadi persepsi kita pasti dia sudah mampu dong, karena sudah punya rumah, sudah punya tanah, kok dikasih lagi? Ya karena memang bansos tersebut memang diperuntukkan untuk orang-orang yang punya rumah dan punya tanah. Misalnya bansos pena itu diperuntukkan untuk orang-orang yang punya usaha. Nah, dia akan jadi salah sasaran ketika diberikan kepada orang yang tidak memiliki usaha. Nah, ini kan bisa jadi ada persepsi berbeda ketika ada masyarakat bilang, lah dia kan sudah punya usaha, kok dikasih lagi bantuan? Harusnya kan dikasih kepada orang yang tidak punya usaha agar membuat usaha. Tidak seperti itu. Itu tetap tidak bisa dinamakan salah sasaran karena memang bansos untuk pena itu diberikan kepada orang yang sudah memiliki usaha. Jadi kalau ada bilang saya tidak punya usaha kok saya nggak dikasih, ya karena memang bansos tersebut memang ada syarat-syaratnya. Jadi setiap bansos itu punya syarat-syaratnya masing-masing. Jadi sebelum kita menyimpulkan bahwa penyaluran bansos salah sasaran memang harus ditelusuri lebih jauh Pak. Yang dimaksud salah sasaran itu seperti apa? Karena memang beberapa bansos itu memang diperuntukkan untuk kategorinya masing-masing. Jadi mau nggak mau ke situ. Ini saya tambahkan misalnya di PKH di kampung tersebut ada yang status ekonominya sangat miskin, ada juga yang miskin saja, tapi dia punya komponen, misalnya komponen lansia, sedangkan yang miskin sekali ini tidak memiliki komponen lansia, otomatis bansos PKH tetap diberikan kepada yang miskin saja karena dia punya komponen.
Sedangkan untuk yang sekali karena dia tidak punya komponen, maka akan diberikan bansos-bansos yang lain yang memenuhi kriteria. Oke Pak ya, nanti kalau misalnya kurang puas dengan jawaban saya bisa ditanyakan lagi. Bu, bentar, saya ada urusan kasih Mbak. Di sini lagi ramai ya, kakak-kakak, ada banyak senior-senior kita di sini. Makanya 2016 ada Mbak Nova? Hah? Yang apa? SK. Kirimin ya. Kan beda kita. Sama dong. Nah, satu orang ini adalah senior kita yang paling senior di sini. 15 yang beda. Hah? 18. 15 yang beda. 16. Baiklah kakak-kakak semua yang sudah hadir di sini, terima kasih untuk hari ini karena sudah sejam lebih. Kita ketemu lagi besok insya Allah di pukul atau di jam 12 di jam istirahat ya. Terima kasih.